Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Wa ba'da bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una wa arzuqna fahma. Allahumma inna fi hikmatika wa anshur 'alaika rahmatak bil musa'i wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya alif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah subuh, masih dalam kelas yang sekarang ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian di subuh di awal bulan Syawal hingga bulan Muharram. Kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang banyak, nikmat panjang umur, sehat walafiat, nikmat kemudian ditakdirkan Allah untuk ini kita bisa sholat berjamaah subuh dan kemudian kita lanjutkan dengan pengajian kita bisa mengimrin. Harapan kita tentu yang kita lakukan ini menjadi amal solih kita apabila aktivitas kita dalam kehidupan hari ini mudah-mudahan menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan kepada kita sekalian sebagai umatnya. Yang lalu kita sudah membicarakan tentang ending dari 4 rintangan yang kita lalui, baik rintangan tentang kekurangan ilmu, rintangan tentang makhluk, rintangan tentang setan, rintangan tentang hawa nafsu, dan terakhir kita mesti menuju kepada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu makna takwa kita sudah jelaskan di sana. Ada beberapa istilah dalam takwa, ada khusyah wa haibah, ada rasa takut, rasa khawatir, rasa segan ya, atas kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita hamba yang lemah, tentu kita harus mentaati Allah Subhanahu wa taala. Takwa dan terbiang taat wal ibadah, ketaatan melaksanakan perintahnya dan ketaatan meninggalkan larangannya, dan kita melakukan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa juga diartikan dengan at-tanzihul qalb, membersihkan sifat-sifat buruk yang ada di dalam hati kita. Lagi menjelaskan takwa kepada Allah yang sebenarnya takwa itu yuqara wa la yusra, supaya kita taat kepada Allah dan tidak menentang Allah. Kemudian yusra wa la yusra, agar mensyukuri nikmat Allah, jadi disyukurinya nikmat Allah dan tidak mengkufurinya. Wa ayyuzkara wa la yunsa, dan Allah yang diingat dan tidak dilupakan, Allah yang ditaati tidak didurhakai, Allah yang disyukuri nikmatnya dan tidak dikufuri nikmatnya, dan Allah yang selalu diingat dan tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak macam-macam takwa tentu yang sering sudah kita dengar. Setiap Jumat kita diseru untuk selalu meningkatkan
Lalu Imam Al-Ghazali melanjutkan, ini ada taqwal a'dha'il khamsah. Taqwa a'dha'il khamsah, ketakwaan anggota badan yang 5. Jadi ada ketakwaan yang berkaitan dengan anggota badan yang 5. Yang 5 itu pertama al-ain, ketakwaan mata kita. Kemudian wal-udhun, yang kedua ketakwaan telinga kita. Yang keempat wal-batnu, ketakwaan perut. Dan yang terakhir wal-qalbu, ketakwaan hati. Jadi ada 4 implementasi dari ketakwaan dalam konsep tadi, pengertiannya secara definitif, tetapi kaitannya dengan pelaksanaannya, ya, aplikasinya itu dimulai dari takwanya mata. Al-faslul awal al-ain, jadi takwa mata itu harus dituntun, dididik, diarahkan oleh kita. Lalu akal pikiran kita yang sehat dikendalikan oleh perasaan hati dengan keimanannya, dan perlu menuntun mata supaya takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau makna takwa tadi adalah ada kekhawatiran, ketakutan akan adab menurut Allah, maka tentu menjaga mata dari sesuatu yang berakibat dari kemaksiatan. Di sisi lain, supaya mata kita ini dituntun untuk mentaati Allah, mentaati perintah Allah dan tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini dijelaskan alaika waffaqallahu wa iyyana bi ta'atihi bi hifdzil ain fa innaha sababu kulli fitnatin wa afatin. Wajib atas kamu, waffaqallah, semoga Allah memberikan taufik kepada anda, kepada kamu, kepada kita, wa iyana, dan kepada kita, li ta'atihi, untuk taat kepada Allah dengan jalan hifdzil ain, dengan jalan menjaga mata. Fa innaha, karena mata itu sababun, menjadi sebab kullu fitnatin, semua ujian, fitnah, semua ujian, wa afatin, dan bahaya, mara bahaya. Jadi ada peringatan bahwa kenapa mata harus dijaga, karena dari mata itu bukan turun ke hati ya. Dari mata itu akan muncul sebab-sebab fitnah, sebab-sebab yang kita diuji dengan mata itu, dan afat, dan ada bahaya yang disebabkan karena pandangan mata. Lalu Al-Ghazali mendasarkan ada 3 dasar. Wa adhuru fi amriha salasata usulin kafiyah. Jadi ada 3 dasar. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. An-Nur ayat 30. Qul, katakan Muhammad, lil mu'minin, kepada orang-orang yang beriman, yaghuddu min absarihim. Ghadda yaghuddu maknanya menundukkan, memejamkan, menahan, min absarihim, dari pandangan-pandangan mata mereka, wa yahfadhu, dan menjaga
dzalika huwaskalahum, yang demikian itu lebih mensucikan diri lahum bagi mereka. Innallaha khabirun bima yasnaun, sesungguhnya Allah maha teliti, maha waspada, maha mengetahui bima yasnaun, dengan apa yang kamu perbuat. Nah, kata Imam Ghazali di sini ada tiga, ya, ada tiga pesan dalam ayat ini. Pesan pertama, pesan takdim. Takdim itu mendidik, ya. Takdim mendidik, menata, ya. Mendidik, adab. Yang kedua, tanbih, ada peringatan. Yang ketiga, tahdid, ada tahdid itu ancaman, ya. Ancaman, tekanan, atau kalau dalam bahasa Arab kan ada intimidasi kan itu, ya. Ada tahdid. Jadi yang berkaitan dengan tahdid dari ayat ini, dari mulai kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, itu dimaknai takdim. Jadi Allah ingin mendidik kepada orang-orang yang beriman agar menundukkan pandangan mata mereka. Wala budda lil 'abdi min imtithali amris sayyid wa ta'addubi bi adabihi. Wala budda, dan semestinya lil 'abdi, kepada untuk seorang hamba, min imtithali amris sayyid, agar melaksanakan perintah tuannya Allah, ya. Kalau ada hamba, ada sayyid, ada hamba. Jadi Allah adalah as-sayyid dan kita hambanya. Maka mestinya yang namanya seorang hamba itu melaksanakan perintah sayyidnya. Jadi kalau ada hamba kemudian melawan sayyidnya, bisa dipecat, ya. Pembantu rumah tangga misalnya kemudian tidak mengikuti aturannya, diperintah oleh tuannya itu lalu melawan, tidak mau. Jadi ini mesti budda dan yang taktiknya melaksanakan perintah sayyid wa ta'addub bi adabihi, dan dia beradab, bertata krama bi adabihi, dengan adabnya Allah as-sayyid. Dan pasti perintah Allah itu untuk hambanya, untuk manfaat dan maslahat hambanya, tidak untuk Allah. Allah perintahkan sholat itu tidak menjadi beban bagi hambanya, tapi hamba itu akan butuh dengan Tuhannya untuk bisa menghadap minimal 5 kali dalam sehari semalam. Tapi itu kebutuhan spiritual hambanya untuk mengendali, berkomunikasi dengan Allah sebagai rohnya. Begitulah kalau manusia kemudian tidak melakukan itu, dia kosonglah dia. Kapan dia akan menghadap Allah? Apa pada waktu sakit saja baru mengeluh gitu, baru dia Allah. Nah, itu kebutuhan iman. Wa illa fayakuda sayyidul adab, dan jika tidak melaksanakan perintah Allah, bahkan yang ada melanggar aturan Allah, maka dia termasuk sayyidul adab. Jika kita sering disebut dengan su'ul adab, sayyid kita sama su'ul, sayyidul adab.
tidak beradab kepada Allah. Ini takdim dan meningkatkan. Fayuhjabu, maka dihijab hamba itu fala yu'danu lahu fi huduril majlisi wal masyghuli bil hadrah fa innahum anhum, maka terhijab akan kehadiran al-majlis. Jadi tempat duduk yang maksudnya itu kalau kita seorang hamba berzikir kepada Allah sebuah majlis, sebenarnya kita sedang hadir hadapan Allah. Kita sholat, kita hadir hadapan Allah di majlisnya Allah, dan akan terhijab kalau kita tidak beradab kepada Allah, kalau tidak melaksanakan perintahnya. Berta'ammul dan perhatikan, renungkan apa yang di bawah dari penghambaan hamba itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, takdim. Yang kedua, at-tanbih. Tanbih maknanya peringatan. Isinya ayat tadi itu tanbih, peringatan. Allah Ta'ala dzalika azka lahum, yang demikian itu lebih membersihkan, mensucikan diri lahum, bagi orang-orang mukmin. Di sini wajib laku ala maknayain Allah alam, dan di sini ada disebutkan ada dua makna yang namanya azka itu zakah. Azka dari kata zakah. Kita ada zakat. Inna dzalika atharu li qulubihim. Salah satu maknanya itu zakah itu at-thaharah. Jadi dengan menutup atau menundukkan pandangan mata terhadap hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu lebih membersihkan qulubihim, pada hati mereka. Azka lahum, lebih membersihkan. Ini makna zakah, maknanya at-tathhir, tazkiyah, at-thaharah. Al-qulubihim, lebih membersihkan hati. Yang pertama, wasani dzalika anma li khairihim wa aksar. Wasani anma itu lebih menumbuhkan, lebih mengembangkan li khairikum, untuk kebaikan mereka, li khairihim, untuk kebaikan mereka, beriman, wa aksaru, dan lebih memperbanyak kebaikan. Jadi maknanya dzalika azka lahum itu yang pertama, lebih membersihkan hati bagi orang-orang mukmin kalau dijaga matanya. Kemudian lebih mengembangkan kebaikan dari menutup atau menundukkan pandangan mata itu, akan memperbanyak kebaikan di sana, tumbuh dan berkembang banyak kebaikan dari mengikuti perintah Allah yang butuh kita soleh. Wadalika adzaka illam tabut basoroka, karena demikian itu, jika kamu tidak menundukkan pandanganmu, wa urkhaita wa arkhaita ila tahu, dan mengendorkan kamu, tekannya mata, maksudnya artinya tidak memperketat pandangan mata, maka tandur ila ma la ya'nika, kamu memandang, melihat
kepada sesuatu layak nikah, sesuatu yang tidak ada gunanya. Mata kita itu supaya takwa kepada Allah, gunakanlah yang berguna, yang bermanfaat. Jangan sampai melihat layak nikah, sesuatu yang tidak ada gunanya. Karena bagaimana berjam-jam kadang kita ya lihat WA itu terus. Ya, memang ada saja gunanya, tapi apakah yang hanya itu? Kalau itulah yang selalu menjadi balayak ini, balayak nikah, sesuatu yang tidak membutuhkan, tidak gunanya, maka ya kita menatanya lah kembali. Apalagi yang sampai yang haram, fala yahlu min an nafa'a ainuka ala haram, maka jangan yahlu, maka tidak akan urung lah, tidak akan sepi urung min an nafa'a memanfaatkan matanya itu ala haram, kepada yang haram. Jadi yang apalagi kemudian ada talk, ada macam-macam share gitu ya, yang dari mata itu kemudian kita bisa melihat apa. Nah ini yang kaitan mata. Berapa persen waktu kita untuk bisa baca Quran, misalnya mata kita? Iya, jadi mentakwakan mata ini saja ya sebenarnya tidak harus ada biaya sebenarnya. Baru kita bisa sadari betapa pentingnya mata itu ketika sudah mulai ada penyakit mata, ada katarak. Tapi begitu sudah sembuh, digunakan lagi bukan untuk ketakwaan kepada Allah. Jadi ya yang tentu mentakwakan mata kita ini kita tadi sangat. Di sisi lain di sini ada al-awwal al-ainu wa hasbuka fima an-daru an-din wa dunya ala qalbi. Pandangan mata itu cukuplah bagi kamu dalam tentang mata itu, anda madaw amridin wa dunya ala qalbi, itu menjadi pusat dari sebab ya, inti amridin perkara agama